Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Zubaidi, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ujian komprehensif dengan materi program studi dan kependidikan. Materi yang pertama adalah fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan jinayah. Bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ibadah. Ibadah meliputi sholat fardu, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah muamalah. Muamalah akan membahas tentang akad jual beli dan sewa menyewa. Yang ketiga, jinayah. Jinayah adalah hukum yang berlaku dalam Islam, seperti qiyas atau diyat, hudud, dan takzir. Selanjutnya adalah materi tentang Al-Quran hadis. Al-Quran merupakan sumber utama dalam ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama, menjadi pedoman dalam memahami ajaran agama Islam secara utuh dan menyeluruh. Nama-nama dari Al-Quran yang pertama ada Al-Furqan sebagai pembeda, Al-Kitab, Al-Azikr sebagai peringatan, dan An-Nur sebagai cahaya. Hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jenis-jenis hadis yang pertama hadis sahih. Sanadnya bersambung dan riwayatnya oleh perawi yang berkualitas atau tidak lemah hafalannya. Yang kedua adalah hadis hasan. Sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas, namun kualitas hafalannya masih tidak sekuat hadis sahih. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari hadis sahih dan hadis hasan dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Materi selanjutnya adalah akidah akhlak. Akidah adalah ilmu yang mempelajari tentang keimanan, yaitu keyakinan terhadap Allah SWT, malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat. Bertujuan untuk membentuk akidah yang kokoh dan kuat. Akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang budi pekerti yang luhur dan terpuji. Bertujuan untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia serta sesuai dengan ajaran agama Islam. Materi selanjutnya adalah sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan sejarah Islam dan perkembangan ajaran agama Islam. Bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang akar sejarah berbagai tradisi dan hukum Islam. Jalur masuknya Islam ke Nusantara antara lain yang pertama adalah perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga dakwah, yang keempat pendidikan, dan yang kelima seni budaya. Teori masuknya agama Islam ke Nusantara yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dibawa oleh pedagang dari India dan juga Gujarat. Yang kedua teori Mekah menyatakan bahwasannya Islam dibawa oleh pedagang dan misionaris dari Mekah dan Arab pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga teori Persia menyatakan bahwasannya Islam dibawa oleh para pedagang dan misionaris dari Persia pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Yang keempat adalah teori Tiongkok menyatakan bahwasannya Islam dibawa oleh pedagang Tiongkok yang beragama Islam sejak abad ke-8 Masehi. Selanjutnya adalah materi tentang kependidikan. Konsep dasar kependidikan. Hakikat pendidik dalam perspektif Islam adalah orang yang bertanggung jawab akan perkembangan peserta didik. Sedangkan hakikat peserta didik dalam perspektif Islam adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis. Konsep dasar pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua akhlak, yang ketiga iman, dan yang keempat amal. Perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang berkelanjutan dan juga progresif pada berbagai aspek, yaitu aspek fisik, psikis, kognitif, dan sosial dalam tahap proses pembelajaran.
Selanjutnya, aliran pendidikan Islam. Terdapat 3 aliran pendidikan Islam, antara lain yang pertama adalah religius konservatif oleh Imam Al-Ghazali, menekankan pada nilai-nilai keagamaan yang murni. Yang kedua, religius rasional oleh Ibnu Sina, menekankan pada harmoni antara wahyu dan akal dalam memahami kebenaran. Yang ketiga adalah pragmatis instrumental oleh Ibnu Khaldun, menekankan pada penggunaan dan pengaplikasian secara langsung ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya adalah tentang teori belajar. Terdapat 4 teori belajar, antara lain yang pertama adalah behavioristik oleh Gegen dan Berlin. Perubahan tingkah laku peserta didik terjadi karena pengalaman belajar. Yang kedua, teori belajar Piaget oleh Jean Piaget. Manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Yang ketiga, teori konstruktivisme berasal dari ilmu filsafat yang menyatakan bahwasannya pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Yang keempat adalah teori humanistik, menyatakan bahwasannya melihat perkembangan pengetahuan manusia dari sisi kepribadiannya. Materi selanjutnya adalah model dan strategi pembelajaran. Model dan strategi pembelajaran yang pertama ada problem based learning atau PBL, berfokus pada penggunaan masalah sebagai titik awal pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang kedua ada discovery learning. Pembelajaran discovery learning berbasis temuan, di mana siswa aktif untuk menemukan informasi dan juga memperoleh pengetahuannya melalui pengamatan dan juga diskusi. Yang ketiga ada cooperative learning. Pembelajaran kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang anak yang sifatnya heterogen. Yang keempat ada pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran yang diawali dengan konflik kognitif yang hanya bisa diatasi oleh pengetahuan diri atau self-regulation. Yang kelima ada pembelajaran berbasis proyek, menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran, sehingga siswa dapat mengintegrasikan pengetahuan yang baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Materi selanjutnya adalah filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan ilmu yang membahas tentang konsep-konsep dan nilai-nilai pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam secara mendalam dan juga sistematis, bertujuan untuk memahami hakikat manusia, tujuan pendidikan Islam, dan berbagai masalah juga tantangan dalam praktek pendidikan. Materi selanjutnya adalah penyusunan modul ajar. Dalam menyusun modul ajar harus memperhatikan CP yang telah disediakan oleh pemerintah. Modul ajar berisi tentang CP, TP, ATP, sintak pembelajaran, dan LKPD. Yang pertama, CP. CP merupakan kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik di akhir setiap fase pembelajaran. Yang kedua ada TP. TP adalah memuat rincian yang lebih spesifik dari CP yang menjelaskan lebih detail apa yang diharapkan peserta didik dapat lakukan atau pahami setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga ada ATP. ATP merupakan rangkaian dari TP yang disusun secara sistematis untuk mencapai CP tertentu. Yang keempat ada sintak pembelajaran, merupakan turunan dari ATP yang berisi langkah pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima ada LKPD, merupakan perangkat pembelajaran yang berisi tugas, pertanyaan, dan kegiatan yang harus diselesaikan peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Materi selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Terdapat 3 jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi diagnostik, yang kedua evaluasi formatif, dan yang ketiga evaluasi sumatif. Evaluasi diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, baik itu kesulitan dalam materi tertentu atau kesulitan dalam proses pembelajaran.
Yang kedua ada evaluasi formatif, dilakukan pada saat proses pembelajaran, bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik pada materi yang sedang dipelajari dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi sumatif, dilakukan pada akhir pembelajaran, terbagi menjadi dua evaluasi sumatif, yaitu sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Materi selanjutnya adalah materi keprofesian guru. Kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki seorang guru untuk menjalankan tugas secara profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik untuk menampilkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa. Yang ketiga, kompetensi sosial. Seorang guru harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa, orang tua, rekan kerja, dan juga masyarakat. Yang keempat, kompetensi profesional. Mampu menguasai materi pembelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang dia ampu. Baik, itu adalah materi komprehensif yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.